Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Rima Murtiningsih dengan NIM 7211419026 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, jika pada pertemuan kemarin nih teman-teman kita kan udah belajar tentang proyek 6 ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu proyek yang ketujuh mengenai spreadsheet dengan penyimpan data. Contohnya di sini saya mengambil contoh Tera Traveler Minivan ya. Jadi Tera Traveler Minivan ini merupakan sebuah perusahaan mobil ya. Jadi ini menjual mobil gitu ya teman-teman ya. Dan saya mengambil contohnya ini. Nah, langsung aja ya. Di sini kita akan bahas apa aja ya kayak. Nah, di sini kita akan bahas 7 pokok pembahasan nih teman-teman. 7 pokok pembahasan. Ada contoh, kemudian lembar data pilihan, lembar data mobil, menghitung nilai berdasarkan pilihan, menghitung pembayaran bulanan, menampilkan laba, menyimpan dan mengedit contoh. Jadi itu adalah ketujuh pokok pembahasan kita pada proyek yang ketujuh ini ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk selalu disimak ya. Nah, untuk yang pertama adalah contoh. Seperti yang telah saya katakan tadi ya teman-teman ya, bahwa di sini saya mengambil contoh yaitu sebuah perusahaan mobil Tera Traveler Minivan. Contoh ini menghasilkan sebuah nilai harga untuk Tera Traveler Minivan. Jadi perusahaan minivan ini memiliki sebuah harga dasar ya teman-teman ya, disertakan dengan memberikan 3 macam pilihan untuk pembeli. 3 macam pilihan ya kayak apa aja ya kayak. Nah, jadi 3 macam pilihan itu adalah jenis warna, jenis transmisi, dan juga ban khusus. Jadi perusahaan Tera Traveler Minivan ini memberikan 3 pilihan kepada pembeli. Nah, untuk memudahkan pembeli, harga total dengan pilihan-pilihan itu. Kemudian, untuk menghitung pembayaran bulanannya itu ditentukan berdasarkan harga, tingkat suku bunga, dan juga jumlah bulan kapan sih minivan itu mulai dibiayai gitu. Jadi seperti jangka waktunya gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah ketiga dasar yang menjadikan pedoman untuk menghitung pembayaran bulanannya ya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaannya itu menggunakan rumus yang ada dalam Microsoft Excel. Jadi teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan Microsoft Excel, dimana memang ini itu sudah hampir setiap hari itu ada menggunakan gitu ya teman-teman ya. Lembar data yang akan menyediakan nilai data yang disimpan harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini lembar yang ada pada lembar data option itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau tidak selesai itu nanti menu penyimpanan, menu drop down ini tidak akan bisa bekerja dengan baik teman-teman. Sehingga teman-teman harus bisa menyelesaikan nilai-nilai tersebut yang ditentukan itu ya teman-teman ya. Kemudian mulailah contoh ini dengan membuat Excel dan membuat lembar kerja baru. Jadi teman-teman di sini bisa memulai untuk membuatnya. Caranya gimana ya kak ya? Teman-teman ini sangat gampang ya. Jadi teman-teman ini tinggal double klik icon shortcut Microsoft Excel pada desktop teman-teman. Nah, kemudian di situ kan biasanya itu kan tersaji 3 pilihan sheet ya, 3 macam sheet ya teman-teman. Ada sheet 1, sheet 2, dan juga sheet 3 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman hanya menyisakan 2 sheet saja. Untuk sheet yang ketiga itu teman-teman hapus saja. Untuk sheet yang pertama teman-teman rename menjadi lembar data car atau lembar data mobil, dan sheet yang kedua teman-teman rename menjadi lembar data pilihan atau lembar data option. Nah, ini merupakan gambaran dari lembar data mobil ya teman-teman ya, atau lembar data car, di mana di sini ada mobil-mobil yang dijual oleh Tera Traveler Minivan, dan ini merupakan gambaran dari lembar data pilihan. Jadi di sini ada 3 pilihan ya teman-teman ya, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa di sini Tera Traveler Minivan itu memberikan 3 macam pilihan kepada pembeli. Ada jenis warna, kemudian jenis transmisi, dan juga ban khusus. Di mana pilihan-pilihan ini nanti yang akan menentukan jumlah bayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada Tera Traveler Minivan. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua ada lembar data pilihan. Lembar data options memberikan informasi untuk sebuah menu drop-down, satu set tombol radio, dan juga kotak chat. Jadi di sini pada lembar data option itu akan ada warna-warna yang dimiliki oleh Tera Traveler Minivan nih teman-teman. Jadi untuk kategori jenis warnanya itu nanti akan dituliskan pada sel A2 hingga sel A7. Kemudian sebuah tombol radio akan dihasilkan untuk pilihan transmisi manual atau transmisi otomatis yang bersifat eksklusif antara satu sama lain. Jadi di sini jenis transmisi yang dipilih oleh pembeli itu nanti juga akan mempengaruhi jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli teman-teman. Nah, untuk jumlah warna sendiri itu juga akan mempengaruhi. Misalnya di sini pembeli memilih warna metallic red. Nah, itu akan dikenakan biaya tambahan ya teman-teman ya. Jadi untuk besarnya biaya yang harus dibayar oleh pembeli itu memang tergantung dari pilihan yang dipilih oleh pembeli. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa di sini Tera Traveler Minivan itu memberikan 3 macam pilihan. Ada jenis warna, kemudian jenis transmisi, dan juga ban khusus. Kemudian pilihlah lembar data options dan masukkan nilai-nilai. Nanti bagi Anda untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam sel yang benar, karena instruksi berikut ini mengasumsikan bahwa pilihan penyimpanan data berhubungan dengan sel. Kemudian perlu dicatat bahwa sel A1, C1, dan C6 harus memiliki nilai. Meskipun
biasanya sel-sel ini itu kosong ya teman-teman ya, biasanya akan terisi dengan hasil yang ada pada lembar data car itu sendiri. Kemudian lembar data mobil. Nah, di sini kita akan membuat gimana sih cara membuat lembar data mobil gitu ya. Nah, teman-teman bisa menempatkan kata Terra Traveler Minivan pada sel A1 pada lembar data car. Jadi teman-teman harus memastikan ya, teman-teman menuliskan ini itu pada lembar data car, bukan pada lembar data options. Kemudian toolbar yang memberikan pilihan formulir harus ditampilkan. Nah, ini toolbar yang harus tampil itu adalah toolbar form. Tapi teman-teman itu tenang aja, kalau misalnya toolbar ini nggak muncul, teman-teman bisa menambahkannya dengan klik view, kemudian tools, kemudian teman-teman klik form. Maka di situ toolbar forms akan muncul. Jadi penyimpanan data yang akan kita buat itu adalah menu drop down. Kemudian teman-teman harus memastikan teman-teman itu berada pada lembar data car. Ini yang memang harus ditekankan sekali ya teman-teman ya, bahwa teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman berada pada lembar data car, lembar data mobil, bukan pada lembar data pilihan, lembar data options. Pilihlah perintah format diikuti perintah kontrol. Membuat tombol radio untuk transmisi manual versus otomatis adalah proses yang serupa. Jadi teman-teman di sini bisa membuat tombol radio dengan cara mengklik tombol radio dan meletakkannya pada di samping transmission. Buat tombol radio yang kedua untuk pilihan otomatis menggunakan metode yang sama. Jadi di sini teman-teman tinggal mengulang langkah yang sama ya teman-teman ya. Dan di penyimpanan data yang ketiga yaitu kotak cek, memungkinkan membeli untuk membeli banyak-banyak khusus untuk minivan tersebut. Jadi di sini teman-teman tadi kan sudah tentang pilihan warna, pilihan transmisi, kemudian di sini tentang pilihan ban-ban khusus itu sendiri. Sebelum melanjutkan, formatlah sel-sel pada lembar data sebagai mata uang dan juga persentase. Jadi di sini teman-teman harus memastikan bahwa pilihan mata uang dan persentasenya itu sudah tepat ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran tentang gimana sih cara memilih toolbar formulir, kemudian kontrol format untuk menu dropdown, membuat tombol radio, layar kontrol untuk tombol radio, seperti yang telah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Misalnya di sini ada tombol radio tadi ya teman-teman ya. Jadi itu diletakkan pada sebelah transmission. Kemudian menghitung nilai berdasarkan pilihan. Nah, menghubungkan nilai dolar pada lembar data sel dengan pilihan yang diperoleh dari pembeli. Ini seperti yang telah ada pada gambar yang pertama tadi ya teman-teman ya, bahwa di sini itu menggunakan dolar ya teman-teman. Jadi memang harus dihubungkan. Kemudian untuk harga transmisi harus membuat pernyataan if berdasarkan nilai dalam C3. Jadi teman-teman juga harus paham dulu nih tentang if, fungsi if itu seperti apa, untuk apa, kapan menggunakannya gitu ya teman-teman ya. Saat itu harus menampilkan harga untuk ban-ban khusus. Pernyataan if akan terbaca sebagai berikut, sama dengan if, kemudian klik lembar data options pada sel C6 sama dengan true, koma, kemudian klik options, lembar data options C7,0, kurung tutup. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini memang penulisan rumusnya harus benar teman-teman. Untuk penggunaan koma di sini itu biasanya tergantung dari laptop teman-teman. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma gitu ya teman-teman ya. Kemudian menghitung pembayaran bulanan. Jumlah total dalam sel A8 adalah jumlah sel A4 hingga A7. Jumlah ini digunakan untuk menghitung pembayaran bulanan. Untuk menggunakan fungsi keuangan PMT di Excel, harus dimiliki jumlah atau amount, tingkat suku bunga atau interest rate, dan juga jumlah pembayaran atau number of payment. Jadi di sini ada 3 yang menjadi patokan tentang besarnya pembayaran bulanan di teman-teman. Ada jumlah, tingkat suku bunga, dan juga jumlah pembayaran. Jadi ini memang harus ada ya teman-teman ya. Tanpa ketiga unsur ini pembayaran bulanan tidak bisa dihitung. Kemudian ada pernyataan pembayaran yang umum adalah ini rumusnya ya teman-teman ya. Sama dengan PMT, kurung buka interest rate, target of period, present value. Pada contoh ini suku bunga diisikan pada sel F1 dan juga jumlah periode pada sel F2. Kemudian ada menampilkan laba. Makro dapat diubah dalam Excel baik melalui kode pemrograman ataupun dengan mencatat urutan keyboard yang dilakukan oleh pengguna. Dapat mendesain lembar kerja yang amat rumit. Membuat 2 makro, satu untuk membuat dan menunjukkan laba dari pembelian, dan satu lagi untuk menyembunyikan laba dengan cara menghapus sel yang menghitung laba. Untuk membuat makro, guna menunjukkan laba, klik pada sel A10 pada lembar data car. Dalam sel ini, masukkan formula, ini rumusnya ya teman-teman ya, sama dengan A8 dikali dengan 1 untuk menghitung jumlah laba sebagai 10% biaya total. Buatlah makro lain dengan prosedur yang sama. Makro ini dinamai hide. Kemudian, makro dapat dieksekusi menggunakan sederetan perintah, tetapi cara ini bertentangan dengan tujuan pembuatan sebuah makro. Misalnya penggunaan klik mouse dan bukannya perintah.
Kemudian Anda akan diminta untuk menentukan makro bagi tombol perintah yang baru saja Anda buat. Pilihlah makro show, ubahlah nama tombol dari button menjadi show profit. Nah, ini untuk terakhir ya teman-teman ya, untuk pokok bahasan kita yang terakhir dalam proyek yang ke-7 ini ada menyimpan dan mengedit contoh. Nah, simpan contoh dengan nama example P7. Jadi di sini saya memberi namanya yaitu dengan example P7. Sebenarnya ini optional ya teman-teman ya, tapi di sini untuk memudahkan kita semua, di sini saya memberi nama example P7. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi .xls kepada nama file. Ini sudah biasa ya teman-teman ya, untuk Excel itu akan ekstensi filenya akan tertambahkan dengan .xls. Coba menggunakan lembar kerja yang baru aja teman-teman buat. Pastikan teknik juga penyimpanan data bekerja dengan baik. Juga pastikan perhitungan dan formatnya sudah benar. Jadi memang di sini teman-teman itu harus mengikuti langkah-langkah itu secara benar, secara tepat, agar apa? Agar nanti file yang teman-teman buat, data yang teman-teman buat itu nanti, lembar kerja yang teman-teman buat itu nanti bisa bekerja dengan maksimal. Misalkan saja kotak cek itu tidak bekerja dengan baik, gerakan kursor ke atas kotak cek, maka gambar kursor akan berubah menjadi sebuah tanda tergenggam dengan cara jari teracung. Ketika Anda memilih pilihan format kontrol, layar kotak cek akan muncul. Sekarang teman-teman membuat perubahan pada kotak cek tersebut. Langkah yang sama dapat dilakukan juga untuk mengedit menu dropdown dan juga tombol radio. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan, sekian yang dapat saya paparkan, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa di like ya.